Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji puasa dalam perspektif ilmu tasawuf. Kitab yang kita gunakan malam ini yaitu kitab karya Imam Al-Ghazali yang bernama Bidayatul Hidayah dengan syarah yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Muraqi Ubudiyah. Imam Al-Ghazali berkata, "Wala tadunnu idza sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat." Jangan kamu menyangka apabila kamu berpuasa bahwa puasa itu adalah meninggalkan makan dan minum dan bercampur suami istri saja. Jadi para jamaah, Imam Al-Ghazali berusaha untuk membuat kita memahami benar-benar apa itu puasa. Jadi jangan salah memahami puasa. Jangan sampai kita memahami puasa adalah menahan diri daripada makan, minum, dan jima saja. Jangan seperti itu. Karena kita akan melakukan puasa sebagaimana pemahaman kita. Iban tamuphum puasa menanakan dapubut. Monyo salah tamuphum salah dapubut para jemaah. Apabila kita hanya memahami puasa thundu thungrah menteng, maka antu ada puasa nyangkunya ni tanya ta thundu ta thungrah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Jadi ingat, Nabi bersabda sekian banyak orang yang berpuasa yang hanya menghasilkan lapar dan haus, tidak menghasilkan pahala. Punya puasa karap mendum urung puasa, tapi pahala yang hana merumpok mendum. Banyak yang tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka hanya memahami puasa adalah menahan lapar dan dahaga. Maka yang mereka dapatkan cuma lapar dan haus, tidak dapat pahala. Nah, untuk sekarang mungkin bisa kita sebutkan itu bukan puasa, tapi diet. Nyaw puasanya kon putit diet. Dengan bukti yang nade dan gerah tagai. Artinya habis bulan Ramadan, ya minimal berat badan berkurang macut. Tedai bacing bandar timang ka pui macut hanada gehon nege ronyan li. Sebab kata ring de kata ring gerah lah mulai puasa. Nyan kenyan yang nam rumpok. Monyo pemahaman puasa hanya sebatas lapar dan haus.
Tapi bagaimana pemahaman yang benar? Bal tamamu saumi bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Tetapi pemahaman puasa yang benar, sempurnanya puasa adalah dengan mengendalikan seluruh anggota tubuh, seluruhnya, daripada apapun yang membenci akannya oleh Allah Ta'ala. Jadi pemahaman puasa yang benar adalah pengendalian seluruh anggota tubuh. Anggota tubuh kita, mata, telinga, lidah, dan anggota-anggota lain. Semuanya harus dikendalikan agar tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah. Ma yakrahullah, Syekh Nawawi Al-Bantani menerjemahkan minal atham, berupa dosa-dosa. Artinya, waten puasa dipastikan mata, telinga, mulut, lidah di dalamnya, hidung, tangan, perut, kemaluan, kaki tidak melakukan dosa. Nyanban pemahaman puasa yang betul. Pengendalian seluruh anggota tubuh agar tidak melakukan dosa. Nyan pemahaman yang betul. Puasa yang demikian disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wadzalika saumus salihin. Demikian itu adalah puasanya orang-orang saleh, al-musamma saumul khusus, yang dinamakan puasa khusus. Puasa pengendalian seluruh anggota tubuh itu adalah puasanya orang-orang saleh. Dari segi nama dikelompokkan dalam saumul khusus, puasa khusus. Karena di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, sudah pernah kita kaji tahun yang lalu, membagi puasa menjadi 3. Ada puasa umum, yang dipahami cuma meninggalkan makan dan minum. Ada puasa khusus seperti ini, ada puasa yang lebih tinggi lagi, khasa isil khusus, yang lebih istimewa, puasanya hati. Jadi seperti inilah puasa yang sempurna para jemaah. Jadi nanti di saat bulan Ramadan datang, kita berpuasa. Sebenarnya puasa apapun, walaupun bukan Ramadan, termasuk puasa sunat, maka harus bisa kita pastikan seluruh anggota tubuh kita terbebas dari dosa di saat puasa. Baru puasa kita nyo na mupahala. Menyohana pahala. Yang ke diet berarti. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga puasa kita itu sempurna seperti yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini? Kata Syekh Nawawi, fayakunu tamamus siyami bi khamsati umurin. Maka sempurna puasa yang seperti ini bisa dicapai dengan melakukan 5 perkara. 5 boh buta puput, baru sempurna puasa getanyo menjadi puasa khusus. Puasanya orang-orang saleh. Yang mana 5 tersebut? Kata Imam Al-Ghazali lagi, bal yambaghi an tahfadhal aina anin nadri ilal makarih. Nah, sepatutnya kata beliau, engkau memelihara mata daripada melihat, memperhatikan kepada sesuatu yang dilarang, yang merupakan larangan. Jadi puasa ini yang baru sempurna, yang pertama harus ada pengendalian mata. Buek tak kendali mata anda tidak puasa. Bek roh tanging hal-hal yang dilarang untuk melihat. Maka mulai sekarang
apa yang biasa kita lihat yang itu adalah persoalan yang dilarang, tinggalkan. Karena kalau sekarang kita tidak meninggalkan, susah nanti di bulan Ramadan kita tinggalkan. Nah, ini dari kubah. Monya jino, mantong tak pubut adanya. Mantong sering tak kalon adanya. Mantong sering tak nonton adanya. Nah, ini kubah. Maka kubah jo jino. Nah, supaya bekli ruh mengkalon. Yang kedua yang harus kita tinggalkan, yang harus tak kendalikan mata. Kalau yang pertama mata dikendalikan daripada melihat hal-hal yang dilarang, ditambah oleh Syekh Nawawi, wa ila kulli ma yashghilul qalba an dzikrillah taala. Kepada sesuatu yang membuat hati menjadi sibuk sehingga terpalingkan daripada mengingat Allah taala. Beruh takalon sesuatu yang dengan karena takalonnya sibuk kena nate itu. Tua tu ke Allah. Lalu bata tanya. Lalu dekat ranyan dia tanya. Hanam tu mengingat ke Allah berang takalon adanya. Nyan juga jangan dilihat dalam berpuasa. Dah hadranyan banyak sekali. Hal-hal yang mubah yang dapat menyibukkan hati ini banyak sekali. Tep saboh media HP yang lagi bak urungnya, HP mentang dumpu nainan. Dalam HP Androidnya berbagai macam platform media sosial. Konten-konten itu bit ke macam-macam. Talop-lop kontennya mentang, tep lelo ditanya deuro. Anda payah ngelain. Ban lelo kenan tua ke Allah Ta'ala. Yang dapat membuat puasa kita menjadi hilang nilainya di sisi Allah. Hanya menghasilkan ju' wal atash, lapar dan haus, hana pahala. Ya. Jadi tinggalkan melihat hal-hal yang seperti itu. Kon dah tinggal HP, nak begah tinggal HP. HP ka kebutuhan pokok dan nyom masa jino kiban dan nak kubah HP. Tapi baik dia kalon yang membuat lalu tu yang nak HP nan. Ya. Nyan yang penting kon tinggal HP. Ya. Yang kedua yang harus kita lakukan, wal lisana anin nutuki bima la ya'nika. Mengendalikan, menjaga lidah agar tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak penting untukmu. Artinya dalam puasa apabila kita ingin mengeluarkan kata-kata, pastikan kata-kata itu penting. Monya hana penting, baik begah. Yang penting mana begah, dah yang penting nyan begah. Dah kata-kata yang penting. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, walladzi yahimmul insan ma yata'allaku bi salamatihi fil mi'at wa bi darurati hayatihi fi ma'asyih. Kata-kata yang penting untuk manusia adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan keselamatannya di akhirat dan kebutuhan pokoknya dalam kehidupan dunia. Jadi dua boh kata penting bagi. Yang pertama kata-kata yang nak kaitan dengan keselamatan tanya orang akhirat, teman. Yang penting. Dah kata-kata yang ada kaitan dengan keselamatan katanya orang akhirat banyak. Di antaranya tilawatil Quran. Buat Quran. Nyan kon kata-kata, nyan penting buat Quran. Karena nak kaitan dengan keselamatan. Tabut Quran, tanya tabut masalah kubur, lam kubur kan kaji kecahaya. Kan penting? Penting kurang akhirat. Berarti perbanyaklah buat Quran. Membaca Quran dalam bulan puasa, dalam berpuasa. Dalam kata-kata yang penting yang ada kaitan dengan keselamatan di akhirat. Berzikir. Membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca takbir. Yang penting. Dalam kata-kata yang penting. Berselawat. Berselawat penting. Sebegitu pentingnya berselawat, Allah Ta'ala melakukan sendiri, kemudian baru memerintahkan kepada kita.
Tidak ada yang lain yang dilakukan dulu oleh Allah kemudian baru diperintahkan kepada kita. Kecuali selawat. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Yusalluna ala nabi. Berselawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat melakukan selawat untuk Nabi. Baru kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Baru kita diperintahkan untuk berselawat. Nah, sebegitu pentingnya selawat. Berarti selawat penting. Berbanyak selawat. Apalagi kata-kata yang ada kaitan dengan keselamatan di akhirat. Tawasau bil haq wa tawasau bisab. Dalam surah Al-Asri Allah berfirman. Kata-kata yang membuat kita tidak menjadi orang yang merugi. Yaitu saling memberi nasihat. Mana lagi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kata-kata yang mengajak orang kepada yang ma'ruf, yang melarang orang daripada yang mungkar. Itu penting. Nyan kata-kata yang na kepentingan kaitan dengan keselamatan dan teman ura akhirat. Pegah pula katanya. Penting. Kemudian yang ada kaitan dengan kebutuhan primer kita dalam kehidupan dunia. Tanya kebutuhan primer diantaranya makan. Perlu makan. Berarti kata-kata yang ada kaitannya dengan meminta makanan, membeli makanan, menjual makanan. Nyan kata-kata yang penting. Tajak bawa mekatnya padit kuihnya tikrek. Imar tu kun. Ail hekrek teribe kanjut. Yang kata-kata yang penting. Kata-kata yang penting. Minuman, meminta, membeli, menawar. Yang penting. Dan lain-lain. Nah, han mungkin katanya han tak ucapkan kata-katanya menyomantang udip di dunia. Yang kata-kata yang penting. Jadi, kata-kata itulah yang boleh kita ucapkan di saat kita berpuasa. Selain dua model kata-kata tadi, yang ada kaitan dengan keselamatan di akhirat dan yang ada kaitan dengan kebutuhan pokok di dalam kehidupan ini, nyan mandum hana penting. Baik tak begah. Menyo tak begah, resiko gadah pahala puasa. Kendalikan lidah, jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak penting untukmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan kata-kata tidak penting itu dengan berbagai macam jenis. Di antaranya kalamul fudul. Haba lebih bahasa Aceh. Poh cakra lah katanya. Cet langit ulam. Nyan haba yang hana penting. Jadi dalam bulan puasanya hana perle dia poh berakah katanya. Hana perle dia cet langit dalam bulan puasa katanya. Kendalikan lidah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan kata-kata tidak penting itu dengan qaulazur. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaulazur falaisa wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapapun yang tidak bisa meninggalkan qaulazur, kata-kata dusta, dan melakukannya, maka Allah tidak punya kebutuhan padanya untuk meninggalkan makan dan minum. Yang ngembah tanya menyo haik ni tundron daripada haba-haba yang hana perlenyan, hana perlen ya tundro daripada pajuh bu ngan JPI. Ne pajuh jubu bede ni JPI gede. Punya tundron. Tia-tia mendang. Nyan ban ne pegah li Rasulullah. Nyan. Jadi dan tundro daripada kata-kata yang hana penting. Yang ketiga yang harus kita lakukan, wal uduna anistimai ila ma harramahullah, dan menjaga telinga daripada mendengar
Menyangan bahasa Aceh yang lebih cocok dan berarti istimak pengo. Dengar dengan pengo beda mulai mana? Dengarnya bisa sepintas lalu tanpa ada usaha. Menyopengo na usaha. Maka dalam bahasa Arab ditulis istimak bukan simak. Getamah alif ba awai ta ohlusin. Sehingga bermakna mutaaddi. Ada usaha untuk mendengar. Pengo bahasa Aceh. Kan dengar pengo. Apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi yang ketiga kendalikan telinga. Be'eruh dan dengar atra-atra yang dilarang li Allah punya dengar dan puasa. Apa yang dilarang yang hanjut dan dengar? Nepegah li Syekh Nawawi li anna kullama haruma qauluhu haruma isgha'u ilaih. Karena apapun yang haram mengatakannya, haram mendengar kepadanya. Dah yang hanjut dan dengar, yang hanjut pegah mana? Yang hanjut pegah mandum hanjut dengar. Okey, baik ni pegai hendak ilung hanaruh dengku hanaku pegah. Duk tagai kero kuinan urungnya ning pegah ilung ku dengar. Kaban ti. Nya ke urung tanya ur Aceh nyan thì mat talo thì peh bajo thì dong ke dro mendung tha. Kaban ya. Hana mencih je urung pegah. Ya. Jadi apapun yang tidak boleh diucapkan, tidak boleh didengar. Maka karena tidak boleh didengar, mendengar pun berdosa tidak boleh. Dalam Al-Quran, orang yang hanya mendengar kejahatan itu disamakan oleh Allah dengan pemakan kotoran. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, yaitu samma'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti, kata Allah. Mereka mendengar kebohongan, memakan kotoran. Jadi orang yang dengar kata-kata kebohongan, yang mendengar kebohongan, kepalsuan, yang mendengar kata-kata yang tidak baik, itu sama dengan pemakan kotoran. Nyopo makan kotoran, mubak hewan mentang kahina adhai. Ya kan? Tanya yang terkenal makan kotoran tu hewan dah. Ate ya. Hai yang pajuh bahasa tanya kotorannya. Yang ke ate. Mana oleh mana? Maka urung jamu ni tanya ate kena mulut, nyan mana 3 minggu atau 3 bulan kalau mulut kagak drop. Baik temung pajuh Hai ke pajuh kalau kita tanya Cina. Tanya Cina ana tanu thi baru dah drop. Mana balik pajuh kagak gede. Ya. Ya. Fa innal mustami'a syarikun lil qail, kata Imam Al-Ghazali. Karena orang yang mendengar adalah sekutu bagi orang yang mengatakan. Wa huwa ahadul mughtabain, dan orang yang mendengar itu adalah salah satu orang yang menggunjing. Nah, dalilnya apa? Allah berfirman, innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalian kalau seperti itu sama dengan mereka. Jadi orang yang hanya dengar hana gepegah tapu, tapi hana getam orang yang pegah hana gelarang, hana geminah holain tetap gedengar, nyan gepegah oleh Allah, innakum idzam mithluhum, sesungguhnya kalian kalau seperti itu sama seperti mereka. Orang dengar sama dengan orang pegah. Dan Rasulullah bersabda, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi. Orang yang menggunjing dan orang yang mendengar bersekutu keduanya dalam dosa. Jadi orang dengar, orang pegah dengan orang dengar, saban mendosa kepada Rasulullah. Jadi kalau nanti kita melihat ada sekelompok orang duduk menggunjing, nah, nyan baik tak putar kenan. Ingat, orang nyan tengah bagi-bagi dosa, kon tengah bagi beruh murah yan. Nya beruh murah bagi je dah merompok dan nyom tak botak. Nya kon tengah bagi dosa. Maka puji oh. Ya. Dah ihoi pita puji oh. Dah pegah na alatan ini yang lain. Kecuali talarang, tak pegah tanya, hai baik nak mupat, yang bulan puasa, batu puasa nanti. Menyo tak larang.
Tapi kadang-kadang larangan kita kepada orang yang tidak mengerti beresiko. Kalau kita ambil pemahaman yang disampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang biasa kita kaji, orang yang mengatakan di saat dia menggunjing dilarang oleh orang lain, tengah gemopat terhurung ikun baik nemopat, pugukun legopnyan. Laitha hadzal ghibah wa ana sadikun fihi. Ngomong Arab. Nyokon kumupat, lagi na aku pegah. Kon lagi nya nanti tetap, kon kumupai lagi na aku pegah. Nyan menurut pemahaman dalam kitab Tanbihul Ghafilin nyan fakadistahalla ma haramallah. Di saat dia mengatakan seperti itu, dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Resikonya apa? Faman istahalla ma haramallah sara kafiran. Siapapun yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia jadi orang kafir. Engki punya orang awam piyo detelerang. Takut kebandahan tu. Kau ngumupat nang kuhayo. Upegah lagi na. Baik ko ko nyan. Itanya tak nak selamat baik roh dosa ke. Kaje ke kape. Kon le astagfirullah pe ada yukun buat ra. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang mengucap kembali. Engki ka lebih kau dah minah juga roh tu de. Untuk roh dah pegah. Baik dengan umupatnya. Nyan. Jadinya wa kadza takufu jami'al jawarihi kama takuful batna wal far. Seperti itu pula kata Imam Al-Ghazali, engkau menjaga, memelihara, mengendalikan seluruh anggota tubuh sebagaimana engkau mengendalikan perut dan kemaluan. Masih dalam yang ketiga. Jadi selain telinga, sebagaimana kita mengendalikan perut, tidak memasukkan sesuatu ke dalam perut, dan kemaluan tidak bersetubuh di siang hari, seperti itu anggota tubuh yang lain juga kita jaga. Seperti jaro kaki kita jaga, punyung kali muno hidung kita jaga. Bagainya. Nah. Kemudian yang keempat. Thumma jatahid an taftira ala ta'amin halalin. Kemudian bersungguh-sungguhlah supaya engkau berbuka dengan makanan yang halal. Yang keput yang harus kita lakukan supaya puasa kitanya berpahala, pastikan di saat kita berbuka kita mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan haram. Berarti sebaliknya apabila yang kita konsumsi makanan haram, hilanglah pahala puasa. Persis seperti orang yang minum obat di siang hari, tapi di sore harinya dia minum racun. Kahana manfaat obat mana? Agak racun lah. Ya. Katanya sakit perut, mana dah je obat sakit perut. Lenyang kata paju bawa panah. Mau puhi obat mana? Kahana mithe, biar kena bawa panah lah lenyang. Menan ke? Jadi pastikan apapun yang dikonsumsi di waktu malam adalah yang halal. Nyawa tegekun berbuka, ingat berbuka itu bukan cuma yang dimaksud pas ketika ghurubis syamsi, terbenam matahari. Waktu puasa itu ya selama 24 jam, ulama membaginya menjadi dua bahagian. Di siang hari mulai terbit fajar sampai sebelum ghurub itu namanya waktu imsak. Hotel dendro hanya baju sepu dah bahasa Aceh. Mulai dari ghurubis syamsi terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar shadiq, nyan namanya waktu iftar. Waktu bebas jut semaju. Jadi yang dimaksud berusahalah jangan sampai engkau berbuka dengan makanan yang halal. Jadi di waktu iftar, mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar, jangan konsumsi makanan selain yang halal. Supaya puasa tetap berpahala. Bekir buka puasa mentang, burung yang halu, olehnya tengah-tengah malam ada tiap apa, bawang pelam gop je, hanjut ti. Hanjut ti tamali. Pokoknya sepanjang malam, konsumsi makanan harus yang halal. Nyan pastikan. Nyan menurut takalon. Baro.
Pak Koran Serambi, Ketua MPU kena kepegah. Salah saboh menyebabkan haramnya sesuatu karena transaksinya. Nyo haba baru MPU yang awal hana perlu dia pegahli. Artinya karena hasil dari transaksi itu digunakan untuk yang dilarang oleh Allah. Contoh likatanya te puasa biasa ke galak de kurma untuk mengikuti sunnah Nabi. Ternyata kurma yang tablonya adalah kurma Israel. Dari transaksi kita membeli kurma itu, mereka mendapatkan uang yang digunakan untuk membunuh saudara kita di Palestina. Kurma dasar roy halu, tapi bisa berubah menjadi haram gara-garanya. Nah, maka lu nak pegah termasuk baik nak pajoh dalam bulan puasa ndek malam kurma Israel. Tuan. Nak periksa, nak tanya mbak urung-urung depu. Minimal bawa mekat, nyopu kurma. Awak puai Arab, kena urung puai Arab nanya, hai nyopu kurma ke puai Arabnya. Empat dah. Kurma Palestina. Bukannya Palestina, awak Palestina pula, awak Israel. Apa kurma Palestina, tapi yang pula awak Israel. Ya, mana? Minimal. Ya, baik dah belum? Nah, monyo adra Israel baik dah belum. Jadi pastikan sampai ke situ. Mahan tak takut gadah pahala puasa. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Wala tastaksir fatazidu ala ma ta'kuluhu kulla lailatin. Yang kelima, yang terakhir, jangan engkau perbanyak sehingga menjadi lebih dari apa yang biasa engkau makan setiap malam. Taknya yang keput, pastikan wateta buka puasa dengan makanan halal. Yang kelima, baik letak ni semajuh hotel malam. Baik sampai lebih dari kebiasaan drone semajuh malam. Jadi ukurannya bak drone masing-masing kan. Ukuran long hanjut lunjuk bak drone. Ukuran drone hanjut lunjuk balung. Irone malam biasa dina ukuran semajuh. Kenang bu sabah pingan dari put. Kenang i sabah gelah. Untuk lehwa insyanya na mungkin kenang kuih 2 krek kenang kopi sabah gelah. Seperti itu biasa anda konsumsi makanan di malam. Di malam Ramadan nanti juga maksimal seperti itu. Tidak boleh lebih. Anjir lebih. Bentuk ate malam Ramadan ka lebih. Hana berakon. Kamu tamah. Karena kanji sabah pingan. Boh rum leboh. Kula kana lominan. Kan? Hana ni pajoh ada buka puasa, hantu ada nuwa terawih. Nyan sama saja. Jadi lebih banyak makanan yang dikonsumsi di malam daripada malam-malam biasa dapat menghilangkan pahala puasa. Jadi salah satu daripada 5 hal ini para jamaah tidak kita lakukan, maka dipastikan puasa kita laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Nyo tanyong mbak dro mati-mati tanya. Selamanya na pahala kira-kira puasa lu? Menyongenyo dah ukuran bisa beda-beda kan? Maksudnya ukuran ji na pahala uduk ngan gerah pu pahala merumpau. Yang ka biasa berakon. Monyo kira-kira berakon sang hana pahala lom duk nang gerah. Tingkatkan puasa. Bekli lagi nyan. Ya, baju-baju tingkatkan. No manteng para jamaah kajian kitanya. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.